Tweet xenofobia masa lalu seorang politisi Argentina tentang BTS dan K-pop menjadi viral. Selama beberapa tahun terakhir, K-pop telah menjadi fenomena global dan BTS adalah salah satu grup terbesar di dunia. Baik sebagai grup atau solois, BTS telah merilis lagu-lagu yang menggemparkan dunia, tampil di beberapa tempat terbesar di dunia. Tapi dengan meningkatnya ketenaran BTS dan industri K-pop juga tidak asing dengan serangan jahat. Secara khusus, seorang politisi bernama Victoria Villarreal dari Argentina mendapat kecaman setelah tweet sebelumnya tentang BTS dan K-pop kembali mendapat perhatian. Politisi itu selalu dikenal karena pandangan sayap kanannya dan saat ini mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilihan umum Argentina 2023. Tapi, komentarnya di masa lalu tentang BTS dan K-pop mendapat perhatian negatif seiring semakin dekatnya pemilu. Secara khusus, postingan yang memulai semuanya adalah balasan yang mengatakan bahwa kedengarannya seperti penyakit menular seksual, dan banyak yang menunjukkan bahwa postingan itu membalas komentar tentang BTS. Meskipun tweet itu berasal dari tahun 2020, postingan itu baru-baru ini mulai mendapat perhatian lagi dan saat ini punya lebih dari 4.000 retweet dengan penggemar yang sangat marah di komentarnya. Selain beberapa komentar dalam bahasa Inggris, ada banyak tweet dalam bahasa Spanyol yang mengungkapkan kemarahan mereka atas komentar masa lalu dari politisi ini. Sementara seseorang memperingatkan tentang kemarahan ARMY dan penggemar K-pop, bahkan mengingatkannya tentang apa yang mereka lakukan terhadap Donald Trump ketika mereka membeli semua kursi rapat umum sehingga dia berbicara kepada penonton yang kosong. Yang lain berbagi bahwa ARMY punya kekuatan untuk menghentikan, mendapatkan kekuatan atau pengaruh apapun atau betapa remehnya tweet itu. Itu bukan satu-satunya tweet dari politisi tersebut yang mendapat perhatian. Salah satunya mengatakan tentang meminta seorang warga Korea berambut hijau untuk melemparkan anak panah obat penenang, walaupun tidak ada nama yang disebutkan secara spesifik. Atau dia tidak menyukai orang Korea berwarna pink yang menurut banyak orang mengacu pada warna rambut. Yang banyak dibagikan adalah anggota Jimin. Secara khusus, seluruh rangkaian pesan di Reddit mulai mendapatkan perhatian dengan melihat semua tweet bermasalah yang dibagikan oleh politisi ini. Netizen mengungkapkan kemarahannya atas komentar yang dilontarkan tersebut. Bagi banyak netizen, mereka ingin tweet itu mendapat perhatian untuk menunjukkan kepribadian sebenarnya dari politisi dengan xenofobianya. Sementara itu, ARMY menyukai pesta ulang tahun ke-18 orang Filipina yang menampilkan low budget BTS. Pesta ulang tahun Filipina menjadi viral karena alasan yang menyenangkan. Pengguna Pinay TikTok dari ARMY, @patchwita, baru-baru ini memposting video pesta ulang tahun adiknya disebut sebagai debut di Filipina. Ini adalah acara yang menandai ulang tahun ke-18 orang selebritis wanita. Ini seringkali mencakup pertunjukan oleh gadis yang berulang tahun serta keluarga dan teman-temannya. Contoh kasus, saudara laki-laki dari penggemar BTS dan teman-temannya mengenakan setelan jas untuk menghibur para tamu dengan gerakan K-pop mereka. Grup ini membawakan lagu hit BTS Boy With Love featuring Halsey dari Map of the Soul Persona. Para tamu bertepuk tangan dengan keras ketika gadis berulang tahun mengambil peran Halsey dan mengungkapkan secara megah di bagian refren. Mungkin demi para peserta yang tidak terlalu mengalami budaya K-pop, layar latar menunjukkan artikel Boy With Love dan Halsey menjadi debut Billboard Hot 100 tertinggi untuk grup K-pop. Tapi sebagian besar dari mereka sepertinya mengetahui lagu yang sedang viral ini. Mereka bahkan memastikan untuk meneriakkan fanchan Boy With Love. Video itu dengan cepat menjadi viral secara online di Filipina, disukai lebih dari 92.000 kali di TikTok. Netizen bereaksi positif terhadap penampilan BTS dengan anggaran rendah ini, berkomentar, "Ini sangat menyenangkan, mereka harus mengungkapkan anggotanya, dan aku tersenyum sepanjang waktu." Di sisi lain, ARMY secara mengejutkan menjadi emosional setelah mendengar pesan Kid Laroi pada Jungkook. Jungkook telah menunjukkan betapa besar pengaruhnya pada orang-orang di sekitarnya ketika seorang artis barat membuat ARMY emosional dengan kata-katanya untuk sang idola. Jungkook bergabung dengan The Kid Laroi dan Central C untuk lagu mereka Too Much, dan lagu itu langsung menarik perhatian penggemar di seluruh dunia, termasuk persahabatan yang terjalin antara Jungkook dan The Kid Laroi. Baru-baru ini The Kid Laroi membuat para penggemarnya heboh saat membicarakan sang idola. Selama wawancara, pembawa acara bertanya kepada The Kid Laroi apakah dia punya saran untuk Jungkook mengingat dia akan merilis albumnya Golden. Penyanyi itu menceritakan bahwa dia merasa tidak diperlengkapi untuk memberikan nasihat apapun kepada sang idola dan berbagi kepercayaannya pada Jungkook. "Sejujurnya, aku perlu beberapa nasihat darinya. Aku tidak siap untuk memberinya nasihat apapun. Menurutku dia baik-baik saja," kata The Kid Laroi. Tapi The Kid Laroi kemudian membagikan beberapa nasihat yang mungkin dapat diterima oleh semua musisi, sambil menambahkan bahwa ini juga tentang hubungan seseorang dengan sebuah album.
Kalau aku akan berkata, Bung, kalau kamu menyukai albumnya, itu yang terpenting, tidak ada lagi. Kalau kamu menyukainya, itu yang penting, kata Dikit Laroy. Ketika pembawa acara menjelaskan bahwa dia akan mengobrol dengan Jungkook dalam beberapa hari dengan nasihatnya sendiri untuk Dikit Laroy, artis itu dengan manis menjawab, tolong minta nasihatnya dan katakan kepadanya bahwa aku menyapanya dan aku merindukannya. Saat video itu diunggah, netizen tidak bisa melupakan betapa emosionalnya mereka mendengar kata-kata baik seperti itu tentang Jungkook. Secara khusus, ini menunjukkan betapa para artis menghormati dan jatuh cinta pada bakat dan pesona sang idola. Sementara itu, komentar Jimin terbaru tentang penambahan berat badannya selama siaran langsung mendapat reaksi beragam. Jimin mendapat reaksi beragam setelah komentar baru-baru ini tentang berat badannya. Pada tanggal 23 Oktober, Jimin mengadakan siaran langsung khusus di mana ia menonton film dokumenter terbarunya, Jimin's Production Diary bersama ARMY. Meski banyak momen lucu, ada satu bagian di mana dia mendapat reaksi beragam dari netizen. Selama siaran, klip Jimin muncul dan sang idola menghentikannya menambahkan tentang berapa banyak berat yang dia miliki pada saat itu. Jimin kemudian mulai menertawakan klip itu sebelum mengungkapkan bahwa beratnya 65 kilo pada saat itu. Komentar itu mengungkapkan berat badan itulah yang mendapat perhatian beragam saat dia menambah itu sangat buruk, bahkan sebelum meminta J-Hope untuk meninggalkan streaming. Menambahkan bahwa anggotanya mungkin akan tertawa melihat adegan itu. Saat video itu diunggah secara online, mendapat reaksi beragam dari netizen, sementara beberapa orang berharap Jimin tidak merasa terlalu negatif tentang penampilannya. Banyak yang menyampaikan kekecewaan mereka atas komentar itu dan bagaimana hal itu membuatnya tampak seperti berat badannya negatif, yang dapat berdampak pada penggemar yang menonton, terutama ARMY muda yang mungkin merasa perlu untuk menurunkan berat badan. Tapi yang lain menunjukkan bahwa Jimin mungkin tidak bermaksud jahat. Mereka menunjukkan bahwa sebagai seseorang yang telah tunduk pada standar kecantikan K-pop yang ketat dan menerima kritik karena berat badannya, tidak mengherankan kalau dia mempunyai pemikiran itu, dan itu tidak menunjukkan pada siapapun kecuali standarnya sendiri. Topik tentang berat badan dan standar tubuh dalam K-pop selalu menjadi perdebatan besar di kalangan penggemar, tapi banyak yang berpendapat bahwa hal itu adalah hal yang lumrah di banyak negara Asia. Komentar tidak punya konotasi negatif seperti di banyak negara barat, tapi tidak mengherankan kalau penggemar ingin para idola menyadari bahwa hal itu dapat merugikan penggemar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.